Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Surah Al-Qasas ayat yang ke-77. Bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik dan anak-anak kaum muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari senantiasa kita sampaikan di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas karunia Allah lah kita masih diberikan kesempatan hidup di muka bumi ini. Dengan izin Allah lah pada hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki ke masjid dalam rangka menunaikan ibadah Jumat. Mudah-mudahan segala yang telah Allah titipkan kepada kita, nikmat yang telah Dia nikmatkan kepada kita semua, dapat kita syukuri, dapat kita manfaatkan dalam rangka menggapai ridha Allah, terutama untuk menuju kepada kehidupan akhirat nanti. Kemudian salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyarakat muslimin, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-77 mengingatkan kepada kita dengan memberikan perintah untuk kita. Ada beberapa perintah dan juga ada larangan Allah di dalam ayat itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, dan carilah bekal untuk negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Ini perintah Allah yang pertama di dalam ayat ini. Allah mengingatkan kepada kita tentang tujuan yang utama dalam kehidupan kita, yaitu adalah untuk mencari bekal akhirat kita dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Allah telah memberikan kita kehidupan, Allah berikan kita nikmat,
Banyak bekal sesungguhnya dalam kehidupan kita yang sudah kita terima daripada Allah. Jadikanlah bekal-bekal, jadikanlah pemberian-pemberian Allah sebagai nikmat yang kita terima itu untuk mencari perbekalan akhirat kita. Jangan sampai apa yang Allah berikan kepada kita saat ini tidak bisa kita jadikan sebagai alat, sebagai fasilitas yang menunjang kita untuk mendapatkan bekal kehidupan akhirat nanti. Jadi ini merupakan prioritas utama yang Allah ingatkan dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam ayat lain juga Allah tegaskan untuk menguatkan perintah Allah ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula, kata Allah. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih utama daripada dunia. Ini yang prioritas yang harus kita pahami kaum muslimin sidang Jumat. Seperti yang Allah nyatakan pula dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat sering kita dengar, bahkan kita hafal dengan ayat ini insyaallah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembah kepadaku, mengabdi kepadaku, kata Allah. Artinya hidup kita ini betul-betul dalam rangka seutuhnya untuk mengabdi kepada Allah. Dan kalau memang seutuhnya kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, patuhlah kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan, taatlah. Apa yang dilarang oleh Allah, tinggalkanlah, jauhkanlah. Jadi ini kita diingatkan oleh Allah, cari bekal akhiratmu dengan apa yang telah Allah anugerahkan dalam kehidupan kita. Allah beri kita kesehatan, gunakan kesehatan itu untuk mencari bekal akhirat. Allah berikan kita ilmu, kepintaran, jadikan ilmu itu untuk mencari bekal akhirat kita. Allah berikan kita rezeki dalam bentuk harta misalnya, kebendaan, jadikan semua itu menjadi alat bagi kita untuk mencari bekal akhirat. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala juga tahu bahwa kita belum lagi berada dalam kehidupan akhirat saat ini. Kita masih berada dalam kehidupan dunia. Maka Allah juga paham, Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita di dunia. Maka Allah juga ingatkan, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kamu lupakan nasibmu, bahagiamu di dunia ini, kata Allah. Allah tahu dengan kebutuhan kita. Kita hidup, kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh tempat tinggal, kita butuh keluarga, kita butuh teman. Bahkan kita butuh hiburan dalam hidup. Semua kita pasti butuh hiburan, refreshing namanya, untuk menyegarkan pikiran kita, merefresh kembali diri kita. Itu wajar manusia, itu fitrah manusia. Makanya Allah ingatkan kepada kita semua, jangan lupakan nasibmu di dunia. Tapi ini hanya sebagai perumpamaan bahwa ini bukan prioritas utama. Karena bahasanya di situ, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan. Artinya sekedarlah, jangan terlalu berburu dalam kehidupan dunia. Kenapa? Prioritas utama yang pertama sekali sudah Allah sampaikan. Jangan sampai nanti dengan hal yang kedua ini, ketika Allah memberi kesempatan kepada kita, cari jugalah untuk kebutuhan duniamu. Mau makan silahkan, mau minum silahkan, punya rumah untuk tempat tinggal silahkan, mau cari teman hidup silahkan. Tapi hati-hati, Allah telah ingatkan di dalam ayat yang lain, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu, kata Allah, melainkan kesenangan yang memperdayakan. Dunia ini
sebetulnya menyusahkan kalau kita fikir sama sekali. Kalau kita pikir dengan baik-baik, kita timbang baik-baik, hati-hati bagi kita yang terjebak dengan kehidupan dunia ini sumber kesusahan. Artinya orang yang mengejar kehidupan dunia sebagai ambisi utamanya, maka dia akan susah karena dunia itu. Kalau memang dunia yang menjadi prioritas utamanya, maka dunia itu akan menjadi kesusahan untuknya, bukan kebahagiaan dan ketenangan. Percayalah, kalau orang memprioritaskan ingin banyak harta, apapun cara dia lakukan untuk mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, maka harta yang banyak itu tak akan memberi kebahagiaan yang hakiki kepadanya, ketenangannya hakiki kepadanya. Bahkan yang akan muncul dalam dirinya adalah rasa takut kehilangan. Takut dengan apa yang sudah dia miliki, apa yang sudah dia dapatkan. Kalau dia punya harta yang banyak, sangat takut kalau akan kehilangan harta itu. Padahal kalau dia mati, harta itu tak dibawa. Ada kalanya orang yang bekerja, mengejar-ngejar jabatan dalam hidup ini, ketika dia mendapatkan jabatan itu, dia takut jabatan itu akan hilang dari dirinya. Orang yang mengejar kekuasaan dunia, ketika dia dapatkan kekuasaan itu, dia takut melepaskan kekuasaan itu. Padahal hakikatnya dunia ini sebentar bagi kita. Apa yang kita dapatkan di dunia ini untuk kebutuhan dunia itu akan kita tinggalkan. Kaum muslimin sedang Jumat. Harta yang kita dapatkan tidak akan kita bawa mati. Rumah yang kita bangun, yang kita beli, tidak akan kita huni di saat kita di alam barzah. Kendaraan yang kita beli tak akan kita bawa ke alam barzah kita. Itu kalau kita mau memahami, agar kita jangan sampai menjadi manusia yang terjebak cinta yang berlebihan kepada dunia. Makanya Allah ingatkan, wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan kamu lupakan nasibmu di dunia. Maknanya sekedar itu. Bukan lebih tinggi prioritasnya daripada yang pertama tadi, yaitu akhirat. Hati-hati. Kalau tidak, akan menyusahkan diri kita. Akan ada penyakit dalam diri, yaitu rasa takut kehilangan dunia ini. Makanya lebih berbahaya lagi, kata Rasulullah, orang yang hubbud dunia akan menjadi orang yang takut dengan kematian. Bahkan dia ingin hidup 1000 tahun lagi. Allah berikan umur panjang kepadanya. Ini jangan sampai terjadi kepada diri kita. Jauh ketenangan, jauh kebahagiaan yang hakiki dalam diri kita disebabkan karena terjebak dengan hukum dunia itu. Maka carilah dunia ini sekedarnya dalam rangka menggapai ridha Allah, bukan berburu dunia dalam hidup ini menjadi utama bagi kita. Karena siapa yang mengejar dunia, maka dunia akan semakin jauh daripadanya. Dia akan terus mengejar, seakan-akan dia masih bisa menangkap dunia. Ternyata dunia itu semakin dikejar, dia semakin jauh dari pandangan matanya. Seperti kita minum air laut, orang yang haus, dia kira air laut akan bisa melepaskan hausnya, dahaganya. Ternyata semakin diminum, maka dia akan semakin haus. Begitulah gambaran dunia. Kemudian perintah yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah kamu kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kiranya Allah telah berbuat baik dalam kehidupan kita. Telah banyak kebaikan-kebaikan Allah yang kita terima. Hanya tinggal bagi kita bagaimana mensyukuri setiap kebaikan-kebaikan Allah itu. Mungkin masih ada di antara kita yang merasa Allah itu tidak baik, merasa Allah itu tidak adil, merasa Allah itu tidak sayang kepada kita. Hanya karena ada sedikit hal yang mungkin menjadi keinginan kita yang belum kita dapatkan dalam kehidupan ini. Lalu kita melupakan nikmat-nikmat lain
kebaikan-kebaikan Allah yang selama ini yang sudah kita terima dalam kehidupan kita. Maka berdasarkan itu pun Allah menyuruh kita berbuat baiklah kamu kepada manusia. Allah telah mengingatkan bahwa Allah akan menimpakan kehinaan kepada kita, terkecuali orang yang menjaga hubungannya dengan Allah dan yang menjaga hubungannya dengan manusia. Jadi hidup ini tidak hanya menjaga hubungan kita dengan Allah, tetapi juga kita harus menjaga hubungan kita dengan manusia. Maka itu disebut dengan hablum minallah wa hablum minannas. Mari kita saling menghargai, saling menghormati. Jangan kita saling menghina. Jangan saling kita mencaci maki di antara kita. Yang Allah perintahkan di antara kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan Allah perintahkan kepada kita wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ketika ada saudara kita yang dalam kehidupannya terjebak dengan kesalahan, mari kita sama-sama mengingatkan kepadanya, mari kita saling menasihati. Dan mari kita saling menjaga kesabaran dalam diri kita. Karena kesabaran itu suatu benteng yang terkuat dalam diri kita dalam menghadapi kehidupan. Tanpa ada kesabaran, maka kita akan menjadi manusia yang labil, manusia yang tak punya pegangan tanpa kesabaran di dalam kehidupan kita. Makanya Allah kuatkan innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Artinya pada hakikatnya bukan sabar itu yang menguatkan kita, tetapi dengan adanya kesabaran itu Allah akan dekat dengan kita, Allah akan bersama dengan kita. Maka hakikatnya melalui kesabaran Allah lah yang menguatkan kita dalam hidup ini. Kaum muslimin hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dan yang terakhir Allah larang kita, wala tabghil fasada fil ardh, dan jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sekali-kali jangan berbuat kerusakan di bumi Allah ini. Jangan sampai melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menjadi orang yang salah menggunakan amanah yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita menjadi orang yang salah menggunakan wewenang yang kita jalankan dalam kehidupan ini. Siapapun kita, jadi apapun kita, selama itu hal yang baik, maka gunakan kesempatan itu untuk mencari keridhaan Allah, untuk menjaga kemaslahatan dalam kehidupan kita. Jangan kita berbuat semena-mena, berbuat sesuatu itu tanpa mempertimbangkan antara manfaat dan mudarat. Jangan kita memperturutkan hawa nafsu kita sehingga kita memutuskan sesuatu yang akan mendatangkan kehancuran dalam kehidupan kita, yang akan menghancurkan diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, karib kerabat kita. Bahkan yang jelas, setiap kerusakan yang kita lakukan, Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerusakan itu. Faqtabiru ya ulil absar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.